oleh Bawaslu menuai banyak polemik. PKPU yang telah melarang mantan narapidana korupsi untuk ikut nyalek nampaknya tak cukup ampuh mencegah mantan narapidana korupsi untuk menjadi pejabat publik. Jika memang pemerintah dan negara serius hendak melawan korupsi, mengapa seorang mantan narapidana korupsi diperbolehkan duduk di kursi jabatan publik yang terhormat, sementara mereka pernah menjadi orang yang tidak terhormat? Pertanyaannya, apakah benar aparat penegak hukum di Indonesia serius dalam memerangi ataupun memberantas kasus korupsi sampai ke akar-akarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Raden Suwandi dengan komposisi tim. Saya Mira Daya Permata sebagai pembicara pertama dan pembicara kesimpulan. Saya Jonathan Hartono sebagai pembicara kedua. Dan saya William Zaki selaku pembicara ketiga. Raden Suwandi, cerdas, berkualitas, berintegritas. Facinus quosin quenat equa. Kesalahan selalu melekat pada orang yang berbuat salah. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, Dewan Juri yang terhormat, serta rekan intelektual saya dari tim Kontra. Perkenalkan, saya sebagai pembicara pertama tim Pro akan mempertegas mosi perdebatan kali ini dengan membagi ranah pembicaraan saya menjadi 6 bagian, yakni kata kunci, limitasi, latar belakang, urgensitas, beban pembuktian, dan status quo. Dan saya dengan bangga membuka alur perdebatan kali ini dengan mosi mantan narapidana korupsi tidak boleh menduduki jabatan publik. Dewan Juri yang terhormat, sebelum masuk pada argumen, saya akan menjelaskan beberapa definisi. Yang pertama, korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan perekonomian negara. Yang kedua, mantan narapidana. Berdasarkan penelitian Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, mantan narapidana adalah orang yang pernah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat dan telah selesai menjalani hukuman jatuhkan kepadanya. Sedangkan pengertian jabatan publik secara umum adalah pekerjaan ditetapkan oleh undang-undang atau oleh tindakan badan pemerintah untuk tujuan latihan kewenangan pemerintah dalam melayani masyarakat. Di sini kami selaku tim Pro memberikan limitasi pada pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi pejabat publik di pemerintah daerah. Berangkat kepada permasalahan, korupsi dalam kehidupan manusia bukanlah satu hal yang baru, melainkan sudah ada bersamaan dengan umur manusia itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa korupsi telah menjadi sebuah kebiasaan bagi para kalangan elit politik. Seorang pejabat publik yang seharusnya menegakkan hukum justru marak melakukan tindak pidana korupsi. Praktik-praktik seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pungutan liar, serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara ini. Koordinator Indonesia Corruption Watch, Adnan Topan, mengatakan bahwa kasus korupsi tidak akan selesai jika koruptor sekedar dipenjara. Data Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga menunjukkan bahwa perkara tindak pidana korupsi yang diterima Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di seluruh Indonesia berjumlah 392 perkara pada tahun 2010 dan 872 perkara pada tahun 2011. Hal tersebut juga diperkuat dengan data bahwa penjatuhan pidana penjara 1-2 tahun yang mencapai 59% bagi para koruptor. Jelas hal tersebut tidak akan mampu menjadikan pelaku tindak pidana korupsi jerah dan tidak memiliki efek preventif bagi orang lain. Pakar hukum Hermansyah Jajah menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, namun dilakukan secara luar biasa. Asumsinya jika risiko atas perbuatan korupsi lebih rendah ketimbang nilai korupsi yang diperoleh, maka korupsi akan terus berlangsung. Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim Pro secara tegas, lugas dan mantap menyatakan keberpihakan kami terhadap mosi kali ini. Karena yang pertama, korupsi merupakan perbuatan mengkhianati kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan hukum yang berlaku. Yang kedua, karena hukuman pidana penjara kurang efektif sehingga dibutuhkan hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak politik pada mantan narapidana korupsi. Yang ketiga, diperlukannya pemimpin yang bebas dari korupsi dan memiliki track record atau moralitas yang bersih.
Kami selaku Tim Pro membawakan 5 buah pembuktian yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Pasal 58 huruf F tentang syarat menjadi kepala daerah, Pasal 28 huruf J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang menghormati hak asasi orang lain, Pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, Pasal 35 ayat 1 KUHP tentang beberapa hak yang dapat dicabut, dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang pencabutan hak politik tidak bertentangan dengan HAM. Apabila merujuk pada situasi saat ini, tingkat korupsi di Indonesia dapat dikategorikan masih tinggi. Hal ini dapat diketahui dari indeks persepsi korupsi Indonesia yang sangat rendah dibandingkan negara lainnya di dunia. Pada tahun 2021, indeks persepsi korupsi Indonesia menurut Transparansi Internasional adalah 38 dan masih berada di peringkat 96 dari 180 negara di dunia. Sementara itu, berdasarkan survei dari Badan Pusat Statistik di tahun 2021, indeks perilaku anti korupsi berada di kisaran 3,88%. Sehingga diperlukan penanganan secara sungguh-sungguh dan sistematis dengan menerapkan strategi yang komprehensif secara preventif, detektif, represif, simultan, dan berkelanjutan dengan melibatkan semua unsur terkait, baik unsur-unsur lembaga tertinggi dan tinggi negara maupun masyarakat luas. Sekian argumen saya, yang selanjutnya akan dielaborasikan kembali oleh pembicara kedua dan akan dipertegas kembali oleh pembicara ketiga. Kami selaku Tim Pro juga mengajak pada tim kontra agar dapat meninggalkan pendiriannya dan bergabung bersama kami bersama-sama menjunjung dan menegakkan mosi pada perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Let's salute the people as la supreme law. Hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, serta rekan intelektual saya yang Arif dari tim kontra. Saya sebagai pembicara kedua dari tim pro berdiri tegak di sini untuk menjunjung tinggi mosi debat kita kali ini, yaitu mantan narapidana korupsi tidak boleh menduduki jabatan publik. Baiklah, saya akan membuka cakrawala berpikir kita terkait dengan mosi debat kali ini. Saya akan memulainya dengan menjelaskan mekanisme perdebatan yang akan saya bawakan, yakni dari bidasan, menjawab urgensitas, beban pembuktian, bukti lapangan, serta data dan fakta. Dewan juri yang terhormat, pertama saya akan melakukan bidasan kepada poin-poin rancu dari pembicara pertama tim kontra, yakni di mana tim kontra mengatakan bahwa mantan narapidana korupsi tidak perlu dicabut hak politiknya. Dewan juri yang terhormat, sepertinya tim kontra kurang peka dalam menyikapi mosi debat kita kali ini, karena hukum pidana Indonesia telah memberikan dasar yuridis untuk melakukan pencabutan hak tertentu. Dewan juri yang terhormat, sebagai bentuk hukuman tambahan. Pencabutan hak tertentu itu salah satunya ialah pencabutan hak menduduki jabatan publik dan juga hak politik. Hal ini dilakukan agar memberikan perlindungan masyarakat dari perilaku pejabat yang menyimpang dan menghambat kemajuan masyarakat. Dewan juri yang terhormat, perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang mengkhianati kepercayaan dari rakyat. Karena pada dasarnya pejabat publik mendapatkan pejabatannya dari kepercayaan oleh rakyat, dan sudah seharusnya para pejabat publik tersebut harus amanah dan bertanggung jawab atas kepercayaan yang ia dapatkan itu. Yang kedua, perbuatan korupsi juga perbuatan yang mencederai dari rakyat. Dewan juri yang terhormat, karena uang yang dikorupsi atau dicuri oleh para oknum pejabat publik tersebut merupakan harta dan uang dari rakyat, baik dari pajak maupun iuran, yang sudah seharusnya uang tersebut digunakan untuk kemajuan negeri. Yang ketiga, hukuman pidana penjara saja kurang efektif. Dewan juri yang terhormat, sehingga dibutuhkan hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak politik kepada mantan narapidana korupsi tersebut. Sebab tindakan korupsi ada karena kedudukan atau jabatan yang memungkinkan untuk melakukan tindakan korupsi tersebut. Oleh sebab itu, satu-satunya cara ialah memberikan hukuman tambahan dengan mencabut hak politik tersebut dan tidak membiarkan mantan narapidana korupsi tersebut kembali mendapatkan kedudukannya kembali di publik. Yang keempat, perlunya pemimpin yang bebas dari korupsi dan memiliki track record atau moralitas yang bersih. Dewan juri yang terhormat, meninjau negara kita merupakan negara yang berkembang dan sedang dalam proses kemajuan, sehingga sangat dibutuhkannya pemimpin atau pejabat yang amanah dan bertanggung jawab demi kemajuan bangsa dan negara. Dewan juri yang terhormat, beban pembuktian yang kami bawakan ialah syarat menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang Pilkada. Terdapat dua kepentingan konstitusional yang keduanya saling berkaitan langsung dengan kebutuhan untuk membangun demokrasi yang sehat. Dua kepentingan tersebut yaitu kepentingan orang atau perseorangan warga negara yang berhak konstitusionalnya untuk dipilih dalam suatu jabatan publik yang dijamin oleh konstitusi, dan kepentingan masyarakat secara kolektif untuk mendapatkan calon pemimpin yang berintegritas yang diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak konstitusionalnya atas pelayanan publik yang baik
dan memberikan kesejahteraan sebagaimana yang dijanjikan oleh demokrasi dan dilindungi oleh konstitusi kita. Sebab hakikat demokrasi sesungguhnya tidaklah semata-mata terletak pada pemenuhan kondisi siapa yang memperoleh suara terbanyak dari rakyat, melainkan lebih daripada tujuan akhir yang hendak diwujudkan, yaitu hadirnya pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sehingga memungkinkan hadirnya kesejahteraan. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, dalam proses berdemokrasi, sebelum mendahulukan sosok siapa yang dipilih oleh rakyat melalui suara terbanyak secara inheren, terdapat esensi penting yang terlebih dahulu harus diselesaikan terkait dengan kualifikasi sosok siapa yang berkompetensi. Dalam konteks ini ialah rule of law yang berperan penting dalam menjaga demokrasi kita agar tidak bertumbuh menjadi mobokrasi atau oklokrasi. Menurut para ahli juga, karena berlakunya pasal tersebut telah membuka kesempatan dan memperbolehkan orang-orang yang mantan terpidana, khususnya terpidana korupsi, untuk menjadi kepala daerah atau setidaknya menjadi calon kepala daerah. Hal ini berdampak kepala daerah yang berstatus sebagai mantan terpidana korupsi memiliki peluang yang besar untuk mengulangi kembali perbuatannya dan berkibat makin jauh dari tujuan kita, yaitu menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Banyak sekali pejabat yang tidak bersih dan tidak jujur Dewan Juri yang terhormat, serta menyia-nyiakan kesempatan yang tersebut. Seperti contoh ialah Wakil Bupati Semarang periode 2000 sampai 2003 dan Bupati Kudus periode 2018 sampai 2023, yakni M. Tamsil. Tamsil pernah ditahan karena dianggap bersalah dalam kasus korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus untuk tahun anggaran 2004. Tamsil yang bebas pada tahun 2015 kemudian mencalonkan diri lagi sebagai Bupati Kudus lewat pilkada 2018 dan kembali terpilih. Namun, kini Tamsil kembali tersandung kasus korupsi karena ia kembali menjadi tersangka dalam kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Kudus. Dari sini dapat kita ketahui bahwa mantan narapidana korupsi jangan diberi lagi kesempatan dalam menduduki jabatan publiknya. Dan pasal 7 ayat 2 juga dapat disimpulkan bahwa undang-undang tersebut tidaklah efektif karena terjadinya pengulangan kesalahan yang sama oleh pelaku korupsi tersebut. Dan pada dasarnya orang akan melakukan tindakan korupsi ketika ia memiliki kesempatan. Dalam konteks ini ialah mendapatkan suatu jabatan atau kedudukan di publik. Oleh sebab itu, ketika orang tersebut telah menyalahgunakan jabatannya dan melakukan tindakan korupsi, maka tidak seharusnya lah mereka mendapatkan jabatannya untuk kedua kalinya, karena ia telah mengkhianati amanah dari rakyat. Dewan Juri yang terhormat, data dan fakta yang kami bawakan ialah: yang pertama, kasus korupsi di Indonesia mengalami peningkatan di tahun 2001 dengan indeks persepsi korupsi 38. Dari peningkatan tersebut, seharusnya kita harus mengevaluasi pejabat-pejabat publik kita dan dilakukannya penindakan, serta tidak membiarkan mereka melakukan praktik korupsinya lagi secara berulang-ulang, dengan menolak para mantan napi korupsi tersebut menduduki jabatan publiknya lagi. Dan menurut Indonesian Corruption Watch atau ICW, terdapat 1.298 perkara korupsi, baik yang diadili di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung, dengan total terdakwa 1.290 orang. Akibat tindak pidana korupsi tersebut, ICW juga melaporkan kerugian mencapai 56,7 triliun rupiah. Angka tersebut adalah angka yang sangat besar Dewan Juri yang terhormat. Betapa sangat merugikannya pejabat publik yang melakukan korupsi tersebut, sehingga diperlukannya penanganan yang serius secara sistematis dan komprehensif. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, betapa sangat merugikannya para tikus berhasil tersebut dan membuat kemajuan negara kita terhambat karena segelintir orang yang menyalahgunakan jabatannya. Dan kemungkinan orang untuk mengulangi perbuatan korupsi tersebut atau kejahatan tersebut sangat mudah dimasuki, karena korupsi termasuk dalam kejahatan residipis. Dan berdasarkan teori residipis, bahwa residipis itu merupakan kejahatan yang sukar untuk berubah, karena orang atau pelakunya itu saja. Maka dengan ini kami tegaskan lagi Dewan Juri yang terhormat untuk mendukung tidak memberikannya jabatan publik kepada mantan narapidana korupsi dan sangat menjunjung tinggi emosi perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kepada moderator, Dewan Juri terhormat, serta rekan intelektualku dari tim kontra. Saya selaku pembicara ketiga dari tim pro berdiri tegak untuk menjunjung tinggi-tingginya mosi perdebatan kita kali ini, yang mana pada ruang perdebatan ini bermosikan mantan narapidana korupsi tidak boleh menduduki jabatan publik. Lex Tempedabit Remedium, hukum selalu memberi obat. Namun sepertinya rekan berpikirku telah salah meracik obat. Alih-alih mengobati, mendiagnosa pun tak mampu. Saya akan memaparkan bidasan terhadap poin-poin rancu yang disampaikan oleh rekanku dari tim kontra, yang mana tim kontra membawakan sebuah argumen, yakni berupa pasal 7 yang mengatakan bahwasanya mantan narapidana korupsi dapat menduduki jabatan publik apabila telah mengakui perbuatan korupsinya pada publik. Namun Dewan Juri terhormat,
faktanya hingga detik ini tak ada satupun media ataupun data yang mencatat bahwasanya telah ada seorang mantan narapidana korupsi itu yang telah mengumumkan ataupun mengakui atas perbuatan keji yang telah ia perbuat kepada publik. Lalu rekan Kurir Tim Kontra telah gagal menyampaikan argumennya, di mana mereka telah gagal menyampaikan prosedur ataupun mekanisme seperti apa, bagaimana, hingga melalui media apa seorang mantan narapidana korupsi tersebut mengakui atas segala perbuatan telah ia perbuat pada publik. Sehingga kami selaku dari Tim Pro sangat menolak argumen telah dibawakan oleh rekan Kurir Tim Kontra. Memasuki bidasan saya yang kedua, di mana Tim Kontra menyatakan bahwasanya mosi perdebatan kita kali ini telah melanggar dari hak asasi manusia. Dewan Juri Terhormat, atas dasar apa rekan Kurir Tim Kontra menyatakan hal tersebut? Di mana kami telah meninjau dari pasal 28J ayat 1 yang menyatakan bahwasanya setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan jika kita tinjau kembali, bukankah dengan melaksanakan korupsi itu saja telah mengambil hak orang lain Dewan Juri Terhormat? Dan bukankah hal tersebut yang disebut dengan pelanggaran atas hak asasi orang manusia orang lain Dewan Juri Terhormat? Dan kedudukan kami sebagai Tim Pro telah didukung berdasarkan pasal 35 ayat 1 KUHP yang mana menyatakan bahwasanya ada beberapa hak yang dapat dicabut. Di antaranya adalah hak memegang jabatan pada umumnya ataupun jabatan tertentu, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih berdasarkan peraturan umum. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pun telah mempertegas bahwasanya pencabutan hak politik tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Dewan Juri Terhormat perlu diketahui bahwasanya pencabutan hak politik ini dijatuhkan ataupun diberlakukan melalui prosedur dan berdasarkan kriteria yang tepat, yang artinya pemerintah telah mematangkan tindak pencabutan hak politik seseorang, sehingga rekan Kurir Tim Kontra tak perlu lagi untuk mengkhawatirkan hal tersebut. Memasuki ranah pembicaraan saya yang kedua, yakni perbandingan komprehensif, yang menawarkan Kurir Tim Kontra terlalu berpikir sempit sehingga melupakan efek dan dampak serius yang dialami oleh negara akibat dari tindak korupsi itu sendiri. Yang mana rekan pembicara kedua kami telah berhasil menyampaikan argumennya, yang mana dapat kita ambil benang merah ataupun kesimpulan dari tindak korupsi itu sendiri sungguh meresahkan negara, baik dari segi perekonomian, budaya, sektor privat, dan masih banyak lagi tentunya. Sehingga kami selaku dari Tim Pro sangat berpegang teguh atas mosi perdebatan kita kali ini. Karena dengan hukum pidana penjara saja tak cukup ataupun tak mampu untuk memerangi tindak korupsi, sehingga diperlukan yang namanya pencabutan hak politik yang merupakan sebuah hukuman tambahan yang akan diberikan ataupun diberlakukan kepada si pelaku korupsi. Hukuman tambahan tersebut tak hanya semata-mata diberikan sebagai bentuk pembalasan yang setimpal atas perbuatan si pelaku, namun tentunya juga untuk memberantas kasus korupsi yang ada di negara kita ini. Sehingga dengan tidak memberikan jabatan publik pada mantan narapidana korupsi tersebut merupakan hal yang paling efektif dalam menjawab kasus permasalahan korupsi yang ada di negara kita ini. Meninjau dari grade strategi politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi adalah bahwasanya tindak pidana korupsi tersebut tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa, dan praktek korupsi di Indonesia pun telah mencapai taraf yang sangat memprihatinkan. Jadi, strategi pemberantasan tindak pidana korupsi mencakup dimensi yang luas. Dewan Juri Terhormat, apabila mosi perdebatan kita kali ini tidak didirikan, bukankah hal tersebut akan membuka ataupun menimbulkan opini baru bagi masyarakat yang mana telah melaksanakan ataupun melakukan tindak korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa saja masih dapat kembali menduduki jabatan publik, sehingga tentunya masyarakat tak lagi menganggap serius dari tindak korupsi itu sendiri. Dan kami selaku dari Tim Pro sangat menentang hal tersebut dan menolaknya. Memasuki ranah pembicaraan yang terakhir, yakni best case dan juga worst case. Mosi perdebatan kali ini harus diberlakukan ataupun didirikan berdasarkan sejatinya korupsi sendiri telah bertentangan dengan sila kelima, yang mana Pancasila merupakan dasar negara kita. KPK pun telah mencatat dari tahun 2004 hingga 2020 telah ada sebanyak 397 pejabat yang telah tersandung kasus tindak pidana korupsi. Dari angka tersebut bukanlah angka yang sedikit Dewan Juri Terhormat, sehingga diperlukan yang namanya tindakan khusus, yakni berupa pencabutan hak politik. Meninjau dari hukum pidana Indonesia untuk status quo saat ini telah memberikan dasar yuridis yang menyatakan bahwasanya melakukan pencabutan hak tertentu sebagai bentuk pidana tambahan. Pencabutan hak tertentu itu salah satunya berupa pencabutan hak menduduki jabatan politik. Hal ini dilakukan agar memberikan perlindungan kepada masyarakat dari perilaku pejabat yang telah menyimpang. Meninjau dari standar etika pejabat politik, para koruptor tersebut telah melanggar poin-poin penting, yakni patuh pada ajaran agama, patuh pada sumpah janji, dan selalu bersikap ataupun berkata jujur. Melihat dari sumpah janji pada pejabat politik tadi, yang mana poin 1 telah berbunyi bahwasanya kami
ataupun saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pejabat publik di pemerintah dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Yang mana poin kedua pun berbunyi bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Dari hal tersebut dapat kita tinjau bahwasanya para pejabat yang telah terjerat kasus korupsi ini telah melanggar ataupun mentang dari sumpah janji yang telah mereka ucapkan Dewan Juri Hormat. Sehingga kami selaku tim pro sangat mempertanyakan kepada tim kontra apakah masih pantas bahwasanya mantan narapidana korupsi tadi diberi lagi kesempatan untuk menduduki jabatan publik. Lalu jika mosi perdebatan kita kali ini tidak ditegakkan ataupun tidak diberlakukan, tentunya akan menyebabkan ketidakseimbangan antara pengertian jabatan publik yang merupakan wakil rakyat yang seharusnya dipercayai menjalankan tugasnya dengan etika dari jabatan publik. Sehingga sampai di sini kami selaku dari tim pro menyatakan bahwasanya kami sangat berhak untuk mendapatkan kedudukan tim yang tertinggi karena kami telah berhasil menyampaikan argumen kami dengan memberikan kreativitasan dari mosi perdebatan kita kali ini, dan kami pun telah berhasil menyampaikan berupa beberapa dampak yang mana pembicara kedua kami telah berhasil menyampaikannya Dewan Juri Hormat, dan kami nyatakan bahwasanya rekan dari tim kontra telah gagal menyampaikan argumentasinya, dan kami pun telah berhasil menjawab segala kekhawatiran yang disampaikan oleh rekan dari tim kontra. Dan dengan tegas, lugas dan mantap kami nyatakan bahwasanya kami sangat berpegang teguh atas mosi perdebatan kita kali ini karena dampaknya ataupun efeknya sangat nyata. Terima kasih. Politi legis non legis adoptande. Politika harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampailah kita pada akhir perdebatan dari mosi kali ini, yaitu mantan narapidana korupsi tidak boleh menduduki jabatan publik. Dengan saya sebagai pembicara kesimpulan dari tim pro yang akan mengulas kembali hasil dari perdebatan kali ini dari kacamata tim pro. Adapun latar belakang dari mosi kali ini yaitu Koordinator Indonesia Corruption Watch mengatakan bahwa kasus korupsi tidak akan selesai jika koruptor sekedar di penjara. Data Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga menunjukkan bahwa perkara tindak pidana korupsi yang diterima Pengadilan Tindak Pidana Korupsi seluruh Indonesia berjumlah 392 perkara pada tahun 2010 dan 872 perkara pada tahun 2011. Hal tersebut dapat menjadikan bukti bahwa hukuman pidana penjara kurang efektif. Pembicara kedua dan ketiga kami pun telah mampu menjelaskan beban pembuktian kami bawakan seperti Undang-Undang Nomor 32 Pasal 58 huruf F tentang syarat menjadi kepala daerah dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang pencabutan hak politik tidak bertentangan dengan HAM. Tim kami juga telah mampu menyajikan sebuah contoh kasus yaitu Muhammad Tamzil, Wakil Bupati Semarang periode 2000 hingga 2003 yang pernah ditahan karena kasus korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus. Tamzil yang bebas pada tahun 2015 kembali menjabat menjadi Bupati Kudus periode 2018 hingga 2023. Namun lagi-lagi Tamzil tersandung kasus korupsi dan menjadi tersangka dalam kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kudus. Kami selaku tim pro mengapa kami nyatakan keberpihakan kami terhadap mosi kali ini? Karena yang pertama, korupsi merupakan perbuatan mengkhianati kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan hukum yang berlaku. Yang kedua, karena hukuman pidana penjara kurang efektif sehingga dibutuhkan hukuman tambahan yaitu pencabutan hak politik pada mantan narapidana korupsi. Dewan Juri yang terhormat, terdapat keunggulan tim kami tidak dapat dibantah oleh kami dari tim kontra, yaitu tim kontra berpikir terlalu sempit sehingga merupakan efek dan dampak serius yang dialami negara akibat dari korupsi. Sedangkan bicara kedua kami telah berhasil menyampaikan argumennya yang mana dapat kita ambil benang merah bahwa korupsi sungguh meresahkan negara. Dengan base case, meninjau dari hukum pidana Indonesia menurut status quo saat ini memberikan dasar yuridis yang menyatakan bahwa melakukan pencabutan hak tertentu sebagai bentuk pidana tambahan. Salah satunya berupa pencabutan hak menduduki jabatan politik. Hal ini dilakukan agar memberikan perlindungan kepada masyarakat dari perilaku pejabat yang menyimpang. Meninjau dari standar etika pejabat politik, para koruptor tersebut telah melanggar poin-poin penting yakni patuh pada ajaran agama, patuh pada sumpah janji, dan selalu bersikap atau berkata jujur. Sehingga kami yakin dan percaya bahwa argumen yang kami bawakan adalah skenario terbaik dalam perdebatan kali ini. Kami selaku tim pro berhasil menjadikan kedudukan tim kami menjadi kedudukan tim paling tinggi dan kami selaku tim pro juga berhak memenangkan mosi pada perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih.